dikit lagi. Mereka jam berapa? Kenapa ya ini nggak bisa? Bisa dengar? Nah, bisa ya, bisa dengar ya. Hai. Bisakah ini? Harusnya live sama the F people. Cuma nggak tahu nih, bisa nggak ya? Halo semuanya, selamat sore. Sore. Hai Iran, wow. Hai Iran, Abu Dobala 0365. Rao, talk to me, yes. What do you want me to say? What do you know? What do you do? Aulia, what do I do? I'm jobless. Sore cantik, sore kak, puasa nggak? Puasa. Hai. Halo Medan. Hi. I like people who believe in me. Okay. Keep true to yourself. Never stop thinking about you, Kak Karna. Oh, Lubis. Thank you. Okay. Nah, udahkah bisa? Waiting, connecting. Ya. Akhirnya, emang musuhnya adalah internet connections ya, Bo? Betul. Nah, tapi ini kenapa suara gue balik lagi ya begini ya? Eko lagi, kegedean mungkin Luna. Gitu ya. Coba kecilin sedikit. Halo? Ya. Masih Eko? Masih. Pusing nih. Ngomongnya ntar susah. Jadi aku harus pelan-pelan. Dikit-dikit terus aku stop. Ya, aku ngomong satu questions aja. Nanti nanti Luna jawab sampai habis gitu ya. Ya. Oke, tadi kan pertanyaannya adalah, Luna tuh sering dianggap Judas. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah ya memang ya you're being yourself, you're being honest gitu kan, emang apa adanya aja gitu. Tapi yang in my opinion yang fair about you, kalau orang salah dimarahin emang, tapi kalau orang benar dipuji gitu. Jadi very fair. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah Luna selalu begitu di usia teenager, 20-an sampai sekarang, ataukah emang itu berubah, you are changing over time? I think I'm more worse back then. Yeah, I think so. Karena nggak bisa handle emosi kan. Gitu. Jadi kalau sekarang lebih bisa ngatur emosi gitu. Emosi kadang-kadang. Karena gini, aku tuh mungkin orangnya perfeksionis ya.
Jadi itu kalau ada sesuatu yang nggak benar dan nggak perfect itu ganggu banget. Itu nggak tahu ya, itu satu kelemahan kali ya. Karena kayak misalkan kamar berantakan gitu, itu bisa ganggu buat aku. Sebenarnya bukan karena aku suka nyuruh-nyuruh dan orang terus kok orang salah di mana? Karena sebenarnya aku bisa melakukan hal itu. Ngerti nggak? Jadi pada saat kalau misalkan ada yang nggak bisa melakukan hal itu tuh ganggu buat aku gitu. Jadi gemes ya? Gemes. Dan dulu aku nggak bisa mengolah emosi itu. Jadinya uring-uringnya. Ya gimana sih kayak orang OCD gitu. Lihat apa yang nggak seharusnya di tempatnya kok malah gitu. Jadi daripada akunya di sininya nggak tenang, nggak senang gitu ya pasti aku tegur. Tapi kalau sekarang tuh lebih santai. Oh ya udah, orang itu berarti kan punya kapasitas ya. Aku nggak bisa punya ekspektasi sama seperti aku gitu. Jadi aku harus lower my expectation, my ego. Jadi sekarang udah bisa lebih kayak ya udah deh, kalau dia nggak bisa ya udah deh gitu. Tapi kalau sampai ganggu banget ya pasti aku tapi sekarang tuh lebih santai sih. Gitu. Terus kalau lagi marah, lu tuh tipe yang marahnya lama gitu apa? Ya udahlah, habis itu enggak. Aku yang penting ngomel aja. Yang penting keluarin. Habis itu udah lega, udah selesai. Ngopi yuk. Yang penting keluarin kalau aku. Iya, benar. Jadi nggak suka mendem. Biasanya kalau yang mendem tuh kan sekali marah kayak wah heboh terus udah gitu lama. Kalau aku nggak. Yang penting kalau aku sesuatu yang nggak menyenangkan, aku yang ngomel-ngomel. Ini kenapa sih gini? Habis itu udah. Aku biasanya nggak perpanjang. Yang penting udah lega aja. Kan berarti tipenya kalau ada apa-apa diomongin langsung dikeluarin, ekspresif lah ya gitu ya berarti ya. Iya, aku tipe begitu. Terus kalau misalnya lagi marah, dikeluarin ngomong, terus kegiatan yang paling sering dilakukan pas lagi marah apa? Kan ada orang yang makan es krim apa gitu, ngopi, atau malahan jadi kalau OCD tuh si Dave Hendrik kemarin Agatha Suci ngosek kamar mandi gitu kan. Ada yang beberes gitu kan. Ini kalau Luna ngapain? Jalan kali ya. Oh. Jalan olahraga atau apa gitu. Sebenarnya lebih aku tuh apa ya? Nggak terlalu suka marah lama-lama. Kalau ngomel gitu. Misalkan aduh ini kenapa ya gini. Tapi pengennya udah yuk cari solusinya apa. Gitu. Daripada kita berkutik dengan masalahnya gitu. Ya, setuju banget. Nah, ini kan kita temanya hari ini adalah how to overcome emotional breakdown, karena di masa pandemi ini mood orang kan naik turun. Nah, kayaknya makin kesini karena kan uncertain. Jadi kita tuh terutama orang-orang yang biasa planning, kontrol, itu tuh sekarang tuh kayak powerless karena nggak ada yang bisa dikontrol kan. Akhirnya tuh mempengaruhi mood lah, apa segala macam, putus asa gitu. Nah, pengen tanya kalau buat Luna nih, tipsnya buat teman-teman yang lagi ngalamin emotional breakdown tuh kayak gimana sih, Lun? Kita ngomongin pandemi ini dulu deh gitu. Tapi di awal-awal apakah Luna juga mengalami emotional breakdown karena pandemi ini? Sebenarnya sih kalau masalah pandemi aku nggak terlalu ya udahlah gitu, aku ikutin aja gitu. Cuma yang mulai breakdown itu pada saat itu ketidakpastian, terutama masalah kerjaan kan banyak banget yang pending. Terus ya pastinya kan kita khawatir juga masalah ekonomi ya.
Mungkin banyak orang yang berpikir, Luna kan ada tabungan, ada ini, ada itu gitu. Tapi kan mau berapa lama gitu loh. Dan belum lagi kan kita biasanya suka ngebolang ya. Terbang ke sana, terbang ke sini. Itu yang membuat agak lumayan. Kemarin sempat beberapa hari yang lalu gitu ya. Kan lagi dapat gitu. Pas banget itu lagi breakdown tuh kayak benar-benar kayak galaunya seampun-ampunan deh. Plus ditambah lagi sendiri. Kalau ada pasangan, ada keluarga mungkin lebih enak kali ya gitu. Paling jadinya minta temen untuk datang ke sini gitu yang cuma ya tahu cuma kesini sekalian bikin konten lah apalah. Jadinya bisa ngebantu sih. Yang penting gitu kali ya. Terus abis itu coba cepet ditanggulangi dengan berpikir bahwa ya udah hidup akan terus berjalan, ya kita coba untuk menata kembali gitu. Kali dua hari kita galau ya nggak apa-apa, tapi jangan berkelanjutan. Ngomongin kesendirian nih Lun, tadi kan Luna sempat ngomong sendiri gitu ya, karena kebetulan emang lagi pandemi jadi nggak bisa kemana-mana, jadi kalau sendiri tuh mungkin kayak jadi berasa plus lagi dapet, jadi mood udah pasti begini-begini lah ya gitu. Tapi sebetulnya Luna tuh orang yang udah terbiasa sama kesendirian gitu. Kan ada orang tuh yang emang mandiri banget aja, emang senang kemana-mana sendirian gitu, tapi ada orang yang sangat tidak bisa sendiri gitu. Nah, how do you see kesendirian? I love it. Ini menyenangkan. Tapi nggak selama ini juga sih. Ini lama sekali loh. Udah berapa lama coba Lun di rumah? Oh, baru kemarin keluar syuting ya, kalau nggak salah ya? Iya, tapi sesekali doang. Seminggu tuh mungkin cuma sekali gitu. Karena ya tetap harus makan ya. Yang dikangenin sebetulnya travelingnya ya Lun ya. Iya. Kerja juga sih. Kangen banget sama syuting. Tapi lebih kangen sama traveling. Traveling tuh kayak obat, kayak me time lo berarti ya? Iya. Banget. Jadwal traveling tuh dalam setahun berapa kali biasanya? Yang pribadi ya, yang bukan kerjaan. Setahun. Dijadwalin gitu. Apa lu orang yang tipe dijadwalin apa yang spontan? Gue mau jalan. Spontan. Kalau tahu ada duit lebih pergi langsung. Dan sendirian ya, Bo ya? Maksudnya lu juga pergi sendirian. Kadang sama temen. Jadi ya lumayan. Kalau lagi sendiri, apa yang lu nikmati dari kesendirian? Traveling deh kita ngomong. Traveling sendirian tuh apa aslinya? Mungkin nggak diganggu kali ya. Nggak mesti minta pendapat orang ya, hari ini mau kemana? Gitu-gitu nggak mesti ya gitu. Ya. Atau mungkin nggak harus nyenengin orang terus gitu. Diem aja. Aku suka diem gitu. Bengong. Diem bengong atau diemnya tuh kayak dengerin musik, baca, nulis gitu-gitu. Lebih senang yang mana? Observe atau nggak mikir, bengong bener-bener. Emang bener-bener minta dengerin musik ya? Apa? Iya. Ya baca sih, kadang-kadang suka baca. Tapi aku bukan tipe orang yang suka banget baca. Aku lebih suka nonton soalnya. Iya. Jadi mungkin nonton film, documentaries gitu. Kalau lagi long haul berarti ini ya, apa namanya, nonton nggak tidur ya? Iya, nonton. Ini sebetulnya hal yang mungkin banyak ditanyain orang, tapi gue personal tuh gue pengen tahu sih sebetulnya. Apa kan gini ya, hidup tuh yang jadi milik semua orang tuh ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Terutama kalau udah masalah personal gitu kan. Dan Luna
udah jadi milik publik tuh udah berapa tahun Lun di dunia entertainment? 20 tahun ada ya? Ada 21 ya. 21 tahun gitu kan. Terus kayaknya publik tuh kan selalu ekspektasi tuh orang tuh sempurna aja gitu ya, nggak bisa tuh kayaknya lu bikin salah dikit gitu-gitu kan. Terus tapi ya mungkin over time tadi kan berubah ya. Cuman bagaimana sih sebetulnya rasanya kalau boleh lu curhat di platform ini nih, rasanya jadi milik publik tuh sebetulnya enaknya sama nggak enaknya tuh gimana Lun? Dari sisi Luna yang sekarang ya, bukan yang dulu ya. Kalau dibilang banyak enaknya, betul banyak enaknya. Tapi pasti ada nggak enak adalah setiap hari akan diawasi banyak orang, akan dikritik oleh banyak orang. Kita kadang-kadang dikritik sama orang dekat kita aja nggak menyenangkan ya. Apalagi selalu dikritik dan selalu menjadi target gitu. Ya pasti nggak enak rasanya. Jadi kadang-kadang makanya kabur gitu, me time gitu ya. Terus nggak enaknya lagi tuh adalah ya kita dituntut untuk selalu sempurna, untuk selalu menyenangkan banyak orang, dan itu lumayan melelahkan sih. Tapi ya terbayar dengan banyak enaknya juga gitu. Jadi ya balance lah. Dalam semua pekerjaan pasti ada enak dan gak enak. Iya, benar. Yang paling gak enak mungkin kalau udah menyangkut masalah personal ya, Bo? Iya, lumayan. Karena kalau namanya pribadi kan yang tahu kan kita doang. Gitu. Jadi agak sulit untuk kayak membuat orang itu mengerti bahwa kita ini bukan robot gitu loh. Kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa hari ini happy, besok juga sedih, bisa juga gitu. Dan kadang-kadang banyak yang tidak memahami itu karena ekspektasinya tinggi. Karena mereka berpikir bahwa kita ini milik banyak orang. Tuh. Terutama berurusan dengan yang katanya netizen yang maha benar ya. Udah Luna sekarang tuh udah tipe yang udah kebal sama komen-komen atau masih suka baper Lun kalau liatin komen? Biasa aja sih. Udah bisa overcome ya. Bisa udah aja. Tahu Biasa lah, aja. Udah. Ada mungkin satu dua kapan lah misalkan lagi moodnya lagi jelek gitu. Terus dan diborbardir bersamaan pasti kena juga. Namanya kan kita manusia hati itu kan bukan dari besi yang mau ditempa gimana gitu. Namanya hati ada perasaan. Jadi kadang-kadang ya ada masih daunnya juga. Tapi aku udah bisa kayak hari ini gue sedih karena omongan orang. Besok akan lebih baik dari pasti lebih gitu aja. Udah gitu ya. Tadi kan kita ngomongin juga ini personal udah, terus bisnis tadi, overcome bisnis yang gagal ya udah, itu jadi pelajaran gitu kan di review ini. Kalau misalnya nih overcome dari putus tuh gimana Lun? Dari putus cinta. Sama aja. Di pandemi ini itu tuh makin banyak hubungan-hubungan yang berantakan kan, karena maksudnya mungkin gini, kitanya juga nggak ketemu, nggak boleh ketemu lama ya kan gitu, terus juga jadi berantakan. Terus kalau misalnya ini juga suami istri pun juga kan ini Bo, ada penelitian bahwa kalau memang hubungannya nggak harmonis di masa pandemi ini malah makin parah gitu. Nah buat teman-teman yang lagi menghadapi yang gonjang-ganjing, tipsnya dari Luna gimana Lun ngadapin patah hati apalagi gonjang-ganjing nih? Kalau gonjang-ganjing coba ini aja sih. Kalau lebih sabar, coba jangan egois. Diingat
kenapa dulu memutuskan untuk bersama. Jangan diingat sekarang yang jeleknya. Coba diingat waktu sama-sama dulu ingin bersama itu apa yang membuat kalian tuh jatuh cinta di antara kalian. Terus kalau emang terpaksa buat pisah ya udah coba direnungkan, dirasain, jalanin aja. Nanti one day juga akan hilang sendiri kok. Tapi tetap ini tetap jalanin. Ini kayaknya signal Instagram Eko ya. Iya, karena nih lagi ini banget, lagi rame banget Instagram yang live jam segini ternyata. Terus apa namanya, dijalanin aja ya, ntar juga ini sendiri. Nah, Luna tuh tipe orang yang temennya banyak di mana-mana gitu, atau temennya yang ya udah dipilih banget gitu, dan ya ini gitu. Gimana Lun dalam pertemanan? Aku open ya, banyak teman seneng sih. Seneng aja banyak sahabat teman, yang ini ya, sahabat yang sangat dipilih ya berarti ya. Kalau teman pasti apa kalau aja memang gitu. kalau memang untuk yang kita ketemu hari-hari yang benar-benar gimana, pasti kan ada yang udah lama gitu. Tapi sama teman-teman yang baru yang kita ketemu kadang arisan senang sih punya banyak teman tuh, jadi punya banyak cerita, punya banyak apa ya, beda lah gitu. Kadang-kadang ketemu sama teman ini, ketemu sama teman itu, jadi kan seru gitu, banyak teman. Mudah-mudahan banyak blessing. Benar-benar. Terus senangnya juga kalau traveling tuh ketemu teman baru pasti ya Lun ya. Iya, ketemu teman baru tuh menyenangkan sih. Terus Lun, ini kan mungkin gini ya setiap orang pasti dalam stage hidupnya tuh memang banyak lah masalahnya. Orang punya masalah overcome, macam-macam. Cuman karena mungkin Luna milik publik, jadi yang kelihatan gitu kan, oh ya Luna udah ngalamin inilah, itulah, apalah segala macam gitu kan. Nah, kalau jadi perempuan itu kan di Indonesia tuh jadi perempuan tuh tuntutannya juga banyak gitu ya. Maksudnya orang Indonesia mesti apalah segala macam, unggah-ungguh itu segala macam. Menurut Luna jadi perempuan Indonesia sekarang, definisi perempuan kuatnya Luna tuh kayak apa sih Lun? Independent woman deh kita ngomong. Bingung juga ya. Bingung ya. Mungkin punya prinsip kali ya. Gitu sih. Mungkin lebih punya apa ya? Punya strong will. Strong will gitu. Kalau misalkan pengen sesuatu jangan gampang dipatahin sama orang. Gitu. Jadi lebih punya apa ya? Keinginan. Karena saya yakin setiap orang kan punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan seperti apa. Yaitu pengennya diharapkan bisa diwujudkan dengan cara kerja keras, dengan cara banyak belajar, banyak bergaul, banyak mencoba hal yang baru, banyak menantang diri sendiri lah. Jangan terlalu di comfort zone. Kan ngomongin belajar, Luna masih suka belajar Lun sampai sekarang. Maksudnya literally belajar. Suka nggak belajar apa gitu-gitu? Suka. Jadi kalau aku belajar tuh biasanya aku nonton. Jadi aku suka nonton dokumentari gitu. Terus kalau di YouTube tuh suka nonton nih kayak yang info apa gitu. Kan ada yang do you know ternyata begini gitu.
karena aku memang orangnya visual, bukan Hmm. baca buku gitu. Jadi baca buku tetap aku ada suka baca buku, tapi kadang-kadang nggak pernah sampai habis karena pas baca tidur. Tapi kalau nonton karena ada visualnya seneng, karena denger kan, nonton sama denger tuh nggak tahu ya, buat aku tuh lebih masuk gitu. Dan belajar masih suka belajar. Kalau nulis suka. Nulis kadang-kadang suka. Lebih puisi sih kalau baca apa nulis puisi. Oh gitu. Punya koleksi. Ada. Cuma ya nulisnya di handphone aja, di notes gitu. Kadang-kadang di share di stories, tapi nggak terlalu sering. Wah, udah mulai ini lagi nih. Ya, udah mulai ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Udah nyambung lagi nih. Kenapa nulis? Jadi punya koleksi puisi pribadi yang ditulis? Punya, tapi nggak banyak. Ada di handphone aja, di notes. Oh, oke. Pengen punya cita-cita nerbitin buku nggak, buku puisi? No, nggak tahu. I don't know. Yang belum kesampaian apa, Lun? Sampai sekarang pengen banget bikin project ini, yang belum kesampaian apa? Ya, mungkin buku puisi kali ya. Yo. Tapi aku bikin puisinya kalau lagi galau doang. Justru biasanya gitu, Bo. Yang lagi galau itu yang paling jujur biasanya kan? Gak pede tapi. Harus pede dong. Kan kemarin itu aku juga sempat lihat YouTube-nya Luna soal Glenn, ya kan? Sedih banget ya waktu Glenn gak ada ya gitu kayaknya. Dan itu juga kalau buat aku ya, itu tuh kayak membuka mata bahwa gila ya, waktu dia pergi tuh semua tuh nangis buat dia. Jadi kayak dia udah berbuat banyak banget gitu kayaknya ya, legasinya banyak banget gitu. Jadi kayak nyadarin bahwa gue udah buat apa ya dalam hidup ya gitu ini. Nah, ya, kalau ngomongin karya kan, karyanya Glenn juga banyak yang timbul dari saat-saat dia galau ya, Bo, yang jong gitu, yang kayaknya berasa gitu. Jadi jangan nggak pede sih. Waktu Glenn nggak ada, yang terpikir sama Luna tuh gimana, Lun? Kan pernah punya pengalaman juga ya dulu ya. Tapi bener sih yang Luna bilang tuh bahwa Glenn tuh bisa membuat orang tuh merasa dekat sama dia tuh benar, walaupun jarang ketemu. Banget. Karena emang orangnya sangat hangat ya. Dengan orang tuh sangat hangat. Jadi ketemu jarang tapi selalu bisa membuat kayak pertemanannya itu selalu hangat gitu. Jadi itu yang bikin apa ya? Kehilangan banget sih gitu, dan ini aja kita temen yang jarang ketemu, gimana keluarga dan sahabat dekatnya pasti lebih terpukul lagi. Tapi ya ya mudah-mudahan kan kita ini udah terjadi ya, kita nggak bisa memprotes apa-apa, bahkan emang udah kehendak Tuhan ya, pasti udah jalan yang terbaik yang Tuhan kasih buat dia gitu. Jadi cita-cita mau bikin, mudah-mudahan, buku puisi ya kan? Bikin film masih pengen bikin film? Masih pengen ya? Masih. Lebih ke film apa, Lun? Tadi kan kalau nonton sukanya dokumenter. Film cerita cinta kali, drama. Cinta ya. Kalau Luna waktu itu bisa masuk, bukan kok. Pengalaman Luna masuk ke film horor tuh lebih seru film horor apa film cinta? Dua-duanya seru sih. Aku juga suka film horor, soalnya suka banget aku nonton film horor. Oh, emang suka? Suka. Suka banget. Pada prinsipnya suka semua genre film sih. Jadi seru aja gitu. Film tuh menurut aku bisa masuk ke satu dimensi yang bikin kita tuh jadi kayak wah gila.
masuk ke kehidupan yang mungkin nggak akan ada di kehidupan kita sekarang. Jadi nggak tahu ya, segitu sukanya sih sama film. Suka film seri berarti? Suka nonton film serial apa yang pengennya yang satu-satu gitu aja? Aku sebenarnya suka satu-satu. Cuma serial karena lately lagi pandemik gini jadi nonton serial. Apa? Film apa yang lagi ditonton? Lagi nonton World of a Married Couple. Ya itu lagi hits banget ya, Bo. Banget. Itu Korea kan, jadi sempat kena itu demam drakor juga, Lun. Aku drakor dari dulu yang ngikutinnya. Maksudnya dari dulu banget, emang dari dari dulu. zaman emang suka gitu karena kayak zaman dulu Tom Mingse aja aku nonton. Ketahuan angkatan tuh kalau Tom Mingse. Aduh, tua banget ya. Sebenarnya aku juga suka serial sih. Cuma maksudnya kalau serial Amerika banyak season. Jadi kadang-kadang suka nonton tuh first season, second season. Kalau udah season keberapa tuh suka kayak lama catching up-nya. Jadi ya suka telat gitu. Terus daripada nonton yang udah lewat banget, jadinya nontonnya udahlah satu film lepasan. Ya sih ya, memang jadi me time film itu bisa jadi me time juga, tapi emang sukanya ini ya. Berarti kalau dibandingin berakting sama film lah ya, sama bisnis, lebih suka yang mana sebetulnya? What excite you the most? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Both. Iya sih benar. Dua-duanya. Seru. Benar. Jadi memang punya itu yang beda-beda ya, punya angle yang beda-beda lah gitu ininya. Ya. Nah, kita nih lagi mau nanya, gini. Tadi nih aku sambil colongan baca ya kan, banyak yang bilang Kak Luna itu strong, Kak Luna itu bijaksana gitu kan. Terus tadi kan aku nanya ya, how to be independent woman, kata Luna mesti punya prinsip yang kuat, yang penting kalau misalnya jadi independent woman ya kan. Kalau dibilang strong, Lun sering nangis nggak sih Lun? Sering. Aku tuh cengeng. Beneran. Oh iya. Cengeng. Ngeliat kucing di jalan. Gitu toh ternyata. Orang siksa-siksa binatang aja nangis aku. Nggak suka aku orang siksa-siksa binatang itu aku nggak suka. Oh, oke. Nah, ini yang aku baru tahu nih. Jadi dibalik ke kesannya Luna yang strong tadi, dia suka nangis juga loh teman-teman ternyata. Iya kan? Terus ini keluarga. Udah berapa lama dong berarti nggak ketemu sama keluarga ya? Sorry. Ya, nggak apa-apa. Udah berapa lama nggak ketemu keluarga? Berapa ya? Sejak 2 bulan ini ya. Tapi keluarga di Jakarta, nyokap di Bali dong. Oh, di Bali, ya. Kangen Bali ya? Kangen Bali banget ya. Kalau aku banget. Biasanya pulang nih Lebaran nih. Tapi tahu deh. Oh iya. Aduh, Lebaran tahun ini gimana Lun rasanya? Is the first Lebaran yang berbeda banget rasanya ya? Gimana? Emosional nggak? Enggak sih. Maksudnya ya berbeda, tapi kan nggak mengurangi apa-apa. Justru bersyukur lah kita masih bisa merasakan Lebaran tahun ini. Jadi tetap bersyukur walaupun berbeda, tapi kan esensinya nggak ada berubah. Kita harus tetap mulai berpikir daripada kita harus mikirin yang negatif dan perbedaannya, kita benar-benar harus adaptasi.
dan adaptasi bahwa keadaannya memang seperti ini, dan kita tetap bersyukur bahwa masih dikasih umur panjang, masih dikasih nafas untuk bisa Ramadan tahun ini. Tapi nggak tahu ya, belum Lebaran ya. Siapa tahu nggak kesampaian. Jadi harus bersyukur untuk hari ini. Tuh ya, perempuan kuat itu adalah perempuan yang bisa bersyukur juga ya. Jadi nangis gak apa. Come the emotional breakdown, ya bersyukur. Kata-kata kalau kita hitungin bersyukur banyak banget deh. Paling banyak bersyukur kayak dari tadi ya. Harus. What makes you stronger? What doesn't kill you makes you stronger. Setuju nggak sama yang itu? Setuju banget. Dengan semua yang sudah terjadi ya Lun ya. Nih, ini pertanyaan jahil gue sih ya. Kalau masalah urusan cowok, saat ini tipe yang diinginkan tuh beda nggak sama Luna yang dulu? Selalu punya tipe cowok yang Aku sama? punya tipe. Oh ya. Beda-beda. Jadi beda-beda. Apa aja yang membuat kita jadi nyaman? Kayak gitu. Something that you cannot explain. Kalau cusnya itu biasanya overtime atau pandangan pertama banyak kan? Kalau pandangan pertama enggak, setelah ngobrol biasanya. Ya. Proses ya berarti ya. Harus ngobrol dulu. Proses ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada yang nanya-nanya soal cowok ya, sudah saya wakili juga bahwa nggak punya tipe. Yang penting nyambung katanya. Terus bukan tipe juga yang pertemuan pertama langsung itu, harus ada prosesnya ya Lun? Harus banget. Nah, kalau ditanya lu orangnya result people atau proses? Lu orang yang menghargai proses atau hasil? Lebih kemana? Result nih kayaknya. Menghargai proses kali ya. Oh ya. Menghargai proses ya. Ya. Aku menghargai proses. Hasil tuh ya akan kelihatan dari prosesnya seperti apa. Setuju banget. Iya. Oke, ya udah. Oke, terima kasih banget Lun buat ngobrol-ngobrolnya, karena ini Luna sebentar lagi kan harus siap-siap buat buka puasa ya. Gitu. Jadi kita harus ini mengakhiri juga. Terima kasih udah ngobrol walaupun dengan semua technical problemnya banyak banget hari ini. Ini juga mukanya masih muter-muter gitu. Terus masih echo. Masih muter-muter ya. Lun minta tolong ini di share ke story ya, supaya aku bisa kecap di situ, karena ini kan dari story-nya Luna. Aku nggak bisa share ke story sekarang, aku cuma bisa save. Nggak tahu sekarang nggak bisa gitu. share ke story. Iya. Oh, oke, boleh tolong di save nanti IG story, IG TV. Oh nanti gitu, ya udah nanti. Ya, oke. Terima kasih banyak Luna, semoga sehat selalu. Sama-sama. Dan apapun yang dikerjakan berhasil dan tetap jadi inspirasi buat kita semua. Bye-bye. Thank you ya Rachel ya. Sama-sama. Bye Luna. Bye. Semuanya yang nonton juga terima kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Dadah. Iya ya.